واستضيء بجمالي فخافي الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، وصلوات الله عليك. ولنا البشرى بسالم مستمر ليس ينفد حيث فينا طاعا جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلاة الله سلام على طه رسول الله، على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام على طه رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam, buah nenas. Allahu Akbar. Ada yang bilang cakep tuh. Yang jawab salam insya Allah di sini yang punya hutang pada lunas. Amin ya robbal alamin. Kalau punya hutang teh bukan pakai amin. Ya amin mah doa, tapi kudu dibayar ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bada tahiyatus salam wa bada basmalah, yang saya muliakan, ini sahabat sebetulnya. Kalau dari awal itu sebetulnya saya sahabat, karena terus terang aja ini 3 orang ini, Bu, Pak, dari mulai Jakarta bekerja sama di suatu perusahaan member Astra. Ya, Pak Ustadz Dabroni, Ustadz Abdul Rahman, Ustadz Omon. Cuman dulu belum pada jadi Ustadz. Dulu belum pada jadi Ustadz. Ya, jadi semuanya jebolan Astra Group. 3-3-nya nih. Tinggal ditrias lagi, ngumpul lagi. Akhirnya jadi para Ustadz, dipercaya barangkali, ada yang percaya. Ada yang percaya barangkali ya Ustadz ya. Barangkali dipercaya, katanya suruh jadi ulama di Trias. Aduh, saya mah gak sanggup
Ya, gak sanggup orang ngajarin ibu-ibu aja pusing. Ya, apalagi suruh jadi ulama di Trias. Luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan Pak Kiai Haji Muhammad Tabroni Al-Bantani, Bapak Haji Abdurrahman sebagai sahabat saya, doakan kita bersama mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, dimudahkan dalam segala urusan, dibahagiakan hidupnya dunia wa akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati, ini dari atas dulu, soalnya ngabsen saja hampir setengah jam. Jadi saya cuma ngabsen doang nih, nggak ceramah nih, nggak. Dari atas dulu, paling atas yaitu Ketua Forum RW Wanasari yang mewakili, yaitu Bapak Lurah. Tadi sudah menyampaikan sambutannya, Bapak Imron Sinulingga SH. Ini namanya ada di gerbang Cibitung, Pasar Cibitung. Tiap hari saya ngelihat. Jadi selamat datang di Kelurahan Wanasari. Beliau sebagai Ketua Forum RW dan istrinya juga sebagai bidan. Nah, tuh, mudah-mudahan doakan saja yang mewakili dari Kelurahan Wanasari, semuanya dipanjangkan umur, sehat walafiat. Amin. Juga turun lagi ke bawah ya, Kang Ahmad Fauji, alhamdulillah, selaku Forum Keluarga Besar Warga Trias, luar biasa ya. Jadi seluruh Trias beliau ketuanya. Adanya di mana? Di Blok B ya, C, di Blok C. Masih muda, ganteng, cerdas, luar biasa ya. Full beda di dia ulah semuanya ya. Turun lagi ke bawah, Ketua RW 019 dulu nih, Bapak Haji Junaidi Heribowo beserta jajarannya, betul. Terus turun lagi, bukan turun, ini dijajar, Bapak sahabat saya juga sama, nah, Bapak Mulyono, Ketua RW 021 ya. Ada lagi Ketua RW? Nggak ada, cuman yang datang Bapak Mulyono ya. Turun lagi, yaitu kepada para ketua RT dari RT 01 sampai RT 08. Alhamdulillah RT 01 ada, ketuanya ada. Mana orangnya? Pak Eko Widodo ada. Ketua RT 2 siapa? Pak Teddy ada. RT 3 Pak Haji Supardi ada. Ketua RT 4 Pak Tanjung ada. Ada. Enggak, Pak Tanjung ada. Ya, RT 5 Pak Adi, Pak Danang. Pak Danang mana Pak Danang? Diwakili Pak Haji Dewi ya. Nah, Pak Danang nggak ada, biarin absen. Pak Ketua RT 6 Pak Adi. Wakil juga RT 7 Pak Yoyo. Mana orangnya Pak Yoyo? Tugas juga RT 8. Wah, ini mah tadi melihat mukanya dia, pasti nongol dia Pak Joko. Oh, saya ngomong apal ya, apal satu kelurahan, satu kelurahan di apal, yang apal mah. Turun lagi para ketua DKM. Nah, ketua DKM insya Allah yaitu yang punya wilayah di Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ustadz Edi Ahmadi, yang tadi sudah menyampaikan sambutannya lancar luar biasa ya. Dan jajarannya mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehatkan badannya, amin ya. Ketua DKM Miftahul Janah Ustadz Subki ya. Ketua DKM At-Taubah Pak Ustadz Wahyoto ada, Ustadz Wahyoto, alhamdulillah. Ketua DKM Babu Taubah Ustadz Hujaji ada ya. Terus yang Nurul Ilmi mewakili Pak Haji Sadat, alhamdulillah ya. Terus Ketua DKM At-Taqwa Pak Dwi Waloyono tahap 1, alhamdulillah. Walono ada masuk juga. Udah, Ketua DKM cuma itu ya. Dan sahabat saya Bapak Ustadz Supriyanto yang ada di Masjid Al-Ikhlas ya. Ada lagi para kesepuhan ya, Pak Haji Tarmilan luar biasa, sponsor yang terbesar beliau pada malam hari ini
Ya, sponsor yang terbesar katanya. Mudah doakan aja, mudah rezekinya tambah. Tambah rezekinya, istrinya cukup satu aja. Insya Allah. Dan yang saya muliakan juga Ketua Majelis Taklim Al-Muslimah Porsil, ya, dan seluruh jamaah yang hadir saat ini, Bapak dan Ibu, serta wabil khusus panitia, ya, panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bapak Ustadz Basuki beserta jajarannya. Koordinator keamanan RW 019, ya, dan stafnya yaitu Bapak Samapta. Doakan mudah-mudahan beliau selalu memberikan kenyamanan kepada kita semuanya di lingkungan, sehat, banyak rezekinya, amin ya rabbal alamin. Udah Bapak ya Pak. Nah itu kan udah setengah jam 10 lewat 10 udah absen aja udah lewat 10. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bilang ceramah, saya mau ceramah apa, nanti yang bakal ngisi memang guru kita juga ada. Tapi masa sih nggak memberikan oleh-oleh sedikit lah. Barangkali pada malam hari ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan terhadap diri saya juga saudara-saudaraku sekalian. Ya, jujur saja Bapak Ibu, malam hari ini alhamdulillah biasanya hujan ya Bu ya. Tiap hari hujan ya. Ya Allah, saya sampai mandi 3 kali supaya nggak hujan. Pagi, siang, sama sore. Percaya nggak? Lah, saya sampai nggak hujan begini terus saya sampai mandi 3 kali. Pagi, siang, sore. Orang mau sholat. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita, ya, biasanya hujan nggak hujan. Ya, nah ini tandanya apa? Allah sayang sama kita semuanya, khususnya di lingkungan warga RW 019, di umumnya lingkungan Trias. Subhanallah. Yang hadir para ulama, para kiai, para ustadz, para umaro, aparatur pemerintah hadir semua. Ya, luar biasa. Ini dibimbing oleh para pimpinan kita. Doakan mudah-mudahan pimpinan kita dipanjangkan umur, sehat, banyak rezekinya. Mobil khusus saya turut berduka atas wafatnya kakak daripada Bapak Lurah. Salam kepada Pak Lurah ya. Semua jamaah di sini mendoakan mudah-mudahan almarhumah, ya, almarhumah dari kakak Bapak Lurah, Allah ampuni dosanya, terima segala amal ibadahnya, dan dijauhkan daripada siksa kuburnya. Amin ya robbal alamin. Sampaikan Pak RW ya. Ya, nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maulid Nabi setiap tahun kita ngadain, ya, kita ngadain ceramahnya dari mana-mana, udah kita coba, dari luar udah yang puluhan juta, dengar kakak ini, dari luar berapa juta, puluhan juta. Sekarang dari dalam berapa juta? Ikhlas. Pak Ustadz Aman tenang aja, tenang, ini seikhlasnya. Ustadz Dauro nih seikhlasnya. Ya biarin aja, kalau nggak malu mah ya. Iya nggak apa-apa. Santai aja kita mah ya. Suruh turun ya turun, nggak apa. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak apa-apa sekali-sekali kita dari luar juga nggak apa-apa, asal ada dukungan dari warga, nggak masalah. Toh Ustadz di sini juga nggak syirik, ya, nggak iri. Kalau ada Ustadz dari luar biarin aja, nggak apa-apa, asalkan kuat bayar untuk membayarnya. Betul nggak? Silahkan aja, mau dari luar, dari mana, kayak dari luar negeri, bahkan datangin nggak apa-apa. Nggak masalah, ya, karena ilmu itu dari siapa saja kita serap. Betul. Yang penting apa tujuannya? Untuk kebersamaan, untuk keselamatan kita dunia akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tema bersatu dalam perbedaan, berakhlak dalam kebersamaan. Subhanallah, ya. Ujung-ujungnya mah Bu, Bapak,
Walaupun kita tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah guru kita juga nih guru remaja Ustadz Abdul Rahim, subhanallah, menyampaikan apa saja ada di dalam diri Rasulullah, ketampanannya, akhlaknya, segala macam ada. Nah, bagaimana di diri kita? Nah, kita mah atau saya mah pada malam hari ini, Bapak Ibu, mari kita sama-sama, terutama apapun bentuknya, jaga di dalam diri kita itu ada segumpal darah. Segumpal darah itu yang disebut yaitu hati. Jenis hati itu ada 3. Nah, ini udah 3 aja, udah beres kalau saya mau udah. Karena ini dalam kehidupan sehari-hari pasti ada, ya. Mau orang kayak apa, ibadahnya tekun apa, dilihat dari hatinya. Apalagi yang kagak tekun ibadahnya, ya. Mau orang itu jenggotan, mau orang itu sorban sampai ngamber ke bawah juga, yang dilihat itu adalah hatinya, betul. Bagaimana kata Nabi itu supaya khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah kita manusia itu manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Bagaimana kita bisa, diri kita itu bisa manfaat buat orang lain, bukan hanya untuk dewek wae, bukan hanya untuk diri sendiri. Contoh, sholat berjamaah buat siapa? Sholat berjamaah buat siapa? Diri sendiri, betul. Begitu assalamualaikum langsung pulang, nggak tahu tuh di masjid mah bocor, di masjid mah kotor, betul. Udah beres aja assalamualaikum pulang, nggak tahu terus bagaimana di masjid keadaannya. Ada yang begitu juga. Jadi kalau kita menciptakan khairun nas anfa'uhum linas, sebaik mungkin ya diri kita itu bermanfaat untuk, di paling kecil adalah keluarga, ya. Yang kedua di lingkungan. Ayo kalau kita semua bisa berbuat baik, para pimpinan baik, betul, baik akhlaknya, baik kinerjanya, insya Allah mulia hidupnya. Insya Allah tidak akan terkena, tidak akan tersandung dalam hal-hal yang merugikan dirinya. Kalau memang kita punya pemimpin yang berakhlak mulia, kalau memang kita punya yaitu lingkungan yang semua bermanfaat buat manusia yang lainnya, ya. Maka ada 3 jenis hati ini. Yang pertama yaitu qalbun mayitun. Apa Bu? Yang pertama apa Bu? Dengerin ya. Qalbun mayitun itu hati yang mati, yang barangkali hati ini condongnya kepada kemusyrikan dan susah diajak kebaikan, ya. Mudah-mudahan di lingkungan kita itu hati-hatinya itu bukan hati qalbun mayitun, bukan. Karena kalau sudah qalbun mayitun, ya, hati yang mati, mau orang ceramah dari luar, orang ceramah dari dalam, apalagi dari dalam, ya, yang ceramah siapa? Ustadz Dabroni, Ustadz Rahman, Ustadz Oman, ya, gua mah. Ada yang begitu, ada. Tuh orang yang langsung nilai seperti itu tuh. Padahal orangnya mah ibadahnya mah bagus, iya, tapi nggak enteng kepada orang lain. Itu qalbun mayitun. Jadi seorang-orang untuk kebaikan itu tidak menerima, merasa dia lebih pintar, merasa dia lebih hebat. Akhirnya ulama setempat mah nggak pernah dianggap, betul. Tapi kalau ada kematian, siapa yang dicari? Ada kematian, siapa yang cari? Kalau ada lahiran, siapa yang dicari? Lama Ustadz Omon yang lahiran, Ustadz Omon bagaimana? Lokat lahiran Ustadz Omon dicari. Ya Allah. Loh, kalau ada kematian yang dicari ustadznya, betul, ya. Terus ada yang kesurupan dicari siapa? Ustadznya, betul. Ada yang kurang beras,
Ustaznya tahu aja, kalau ustaz kurang beras aja langsung nyamper ustaznya yang dicari. Ya Allah, tuh keamanan kita tuh, model-model keamanan kita begitu. Kalau kurang beras yang dicari ustaznya. Ya Allah, hebat ya. Tuh, jadi qalbun mayitun, hati yang mati, nggak pernah mendengar daripada yaitu kebaikan, ya. Ya mungkin kalau lebih luas lagi, panggilan Allah kagak didengar, apalagi panggilan manusia. Karena hatinya sudah mati, ya udah kagak dengar apa-apa, santai aja hidup di alam dunia, seolah-olah tidak ada pentingnya. Kita misalnya berangkat ke masjid, kita berbuat baik, seolah-olah tidak ada gunanya. Nah itu yang mempunyai hati yang mati. Betul ibu bapak? Nah, yang kedua, singkatnya saja karena memang ini cepat, 2 orang lagi soalnya. Qalbun marid, hati yang sakit. Nah ini di kita ini kebanyakan ya ahli ibadah ada juga, tapi hatinya masih sakit. Ya, hatinya masih sakit. Itu ada aja orang yang misalnya rajin sholat, ya ketemu orang aja kagak mau nanya, najong banget gua. Ada yang begitu, rajin orangnya sholat, rajin, tapi nanya juga kagak itu sama orang yang sebelah kanan kiri itu. Ya ayah-ayah itu penyakit itu. Karena penyakit qalbun marid itu, hati yang sakit itu adalah sifatnya tadi ada iri, dengki, hasud, sombong. Tuh penyakit hati ada di kita semua. Ya, seolah-olah nggak mau kenal sama orang lain, bahkan seolah-olah paling benar. Ngaji aja nih, ngaji ya, kalau bukan misalnya nggak disenengin sama dia mah kabur. Karena hatinya sudah kagak seneng sama Ustadz Omon misalnya. Hati-hati ibu bapak, jangan seperti itu. Kalau ibu mau ngaji, nyarinya bukan ngeliatnya orangnya, cari ilmunya. Ayo setiap Ahad pagi di sini siapa aja yang ngisi bareng-bareng gitu, betul nggak? Dah sehari-harinya saya jadi imam di sini, diikutin sama makmum. Kalau emang saya ahli bid'ah jangan diikutin, betul nggak? Sehari-hari jadi imam. Ada yang kata ahli bid'ah, kalau ahli bid'ah jangan itu masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Lu nyatat bisa jadi seperti itu, ahli bid'ah. Jangan ikutin, habis ini begitu. Aluh dah Allah. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu qalbun maridun, hati yang sakit, punya perasaan iri, dengki, hasud, sombong. Mudah-mudahan kita mah jangan seperti itu, kuranginlah. Karena kita juga ngebebasin juga nggak bisa, paling ngurangin lah dikit. Ya. Yang terakhir kita harus mempunyai itu sifat qalbun salim, ya. Nah, qalbun mayit, qalbun marid, qalbun salim. Artinya qalbun salim itu hati yang selamat, hati yang bersih, ya. Kalau bahasa kitanya wear saja sama siapapun silahkan, open baik silahkan, ya. Siapa yang ngisi, siapa yang ini, tapi giliran ada maunya rajin ke masjid sampai Jumatan di sini, ada maunya misalnya, terus ngebantu tetangga rajin, ada maunya. Giliran udah nggak ini mau udah berhasil sama tetangga, kagak ini lagi, sama. Semua seperti itu. Mudah-mudahan kita jangan begitu, ya. Jadi kalau punya qalbun salim, ya hati yang bersih, hati yang selamat, insya Allah, ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan hidup dunia, apalagi di akhirat. Nah itulah qalbun salim yang akan menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 poin itu mau ceramah kayak apapun bahasanya, ya mari kita sama-sama
hati kita, pilih yang mana kira-kira, pilih yang mana yang akan menyelamatkan diri kita baik dunia maupun akhirat. Paling ujung-ujungnya qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Dosa mah pasti tiap hari juga kita lakukan, betul. Saling mengingatkan, saling nasehatin antara satu dengan yang lainnya. Ustadz juga manusia, punya dosa, salah dan hilaf sama baik, betul. Jadi jangan menilai bahwa ustadz itu adalah sempurna segala-galanya. Enggak Pak, Bu, ya. Ini kadang-kadang mau ceramah aja, yang ceramah, yang ngobrol-ngobrol, soalnya ada ya Allah Robi, itu di mana-mana begitu, ya. Coba jangan dah, dengerin aja. Kalau saya tanya sekarang, kalau misalnya apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, kalau yang dengerin pasti apal, ya. Tapi kalau nggak dengerin boro-boro. Nah, itu saja dari saya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi saja diutus ke muka bumi ini, innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ada suri tauladan di dalam diri Rasulullah, yang minimal kalau ada orang yang baik ikutin. Ada orang yang baik ikutin gitu aja. Kalau ngikutin Rasulullah terlalu jauh. Ada orang yang baik aja, ikutin aja, betul nggak Pak Bu? Nah, jadi kalau kita tinggi banget kepada Rasulullah, ya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ada suri tauladan di dalam diri Rasulullah. Waduh, penyayang terhadap orang miskin lah. Kalau kita mah boro-boro, orang miskin yang meninggal juga tahlilan cuma 2 orang. Kalau yang kaya banyak banget. Memang di Rasulullah memang begitu. Betul. Nah udah, jangan terlalu banyak ini. Jadi yang baik aja, siapa yang melakukan kebaikan, kalau memang itu baik, kebaikan ikutin. Syukur-syukur kalau ngikutin Rasulullah. Betul. Itulah bahan keselamatan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang nyender pada tidur. Bu, majuan dikit. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi an'amta alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Pak Blasono jawab ngapa? Saya nggak bakalan lama, 10 menit. Kenapa? Amplopnya udah dilem. Betul. Betul. Panitia jangan resah. Sekali Pak jawab, karena kata Nabi al-bakhilu qaribu minan nar. Orang yang pelit dekat amin neraka. Amin. Enggak. Bukan, ini ketika siapapun kata Nabi namaku disebutkan, maka harus kita semuanya menjawab. Kalau itu aja enggak, pelitnya banget tuh orang tua, pelit banget kita sebagai umat Rasul. Katanya cinta kepada Rasul, ya, maka jawab. Ini jangan-jangan yang nggak jawab ngasihnya goceng. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikati wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, al ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tahlana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan para alimin ulama, para asatidz dan asatidzah, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Al-Hajj Ustadz Oman Haruman, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tak lupa yang saya muliakan, yang saya cintai, saudara saya, teman saya seperjuangan, Al-Ustadz Al-Hajj Abdurrahman LC. Betul Ustadznya? Bu, emang nggak percaya dia LC? Dulu bareng Bu sama saya di Kaironya. Ya, amin. Ngapain sih kalau bilang Kairo, kayaknya seakan-akan bego banget tuh Ustaz. Kita hari ini pakai bahasanya 3. Boleh nggak? Amplopnya tebelin. Udah dilem Bu. Ibu udah tahu. Doa aja deh ya. Bu, bentar-bentar saya ngeliat jam. Kenapa? Saya kalau namanya panitia, saya ceramah dimanapun gak ngeliat jam, bisa 2 jam. Ya, ini ngomong-ngomong aja sampai jam berapa nih? Subuh. Kayak lu berani nambahin aja. Yang saya hormati, mudah-mudahan kita doakan Kiai Rahman Abdurrahman, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Amin. Kemudian kita doakan juga yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Abdurrahim, yang insya Allah begitu hebat, masih muda ya, sebagai regenerasi penerus. Tak lupa yang saya hormati Al-Ustadz Tubagus Muhammad Hijuddin, ya Abdul Aziz Tabroni. Aku ada Tabroninya nih, sama kayak saya. Bocahnya katanya iya. Wajahnya dulu waktu masih muda gantengnya kayak gitu saya dulu. Bo, tahu nggak tadi yang namanya Abdul Aziz? Ibu mah pada merem mulu. Ini jangan-jangan kotaknya 2 ya. 1 dimasukin tas, separuh dimakan, separuh masukin tas lagi. Betul, periksa aja penuh itu tas. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 019, betul ya Pak ya? Betul. Bapak Haji Bowo. Saya biasa kalau panggil beliau Bapak Bowo, Haji Wibowo. Iya, karena saya ingat presiden. Mudah-mudahan beliau jadi presiden, amin. Amin. Kalau Allah milih. Amin. Ya, karena beliau juga rajin Pak ibadahnya ya. Amin. Tak lupa yang saya hormati, yang mewakili daripada Bapak Lurah, yang mudah-mudahan beliau juga selalu dipanjangkan umur. Amin. Tak lupa Bapak FKWT, Bapak Ahmad Fauji, leresnya SH. Nggak taunya sekampung Pak sama saya. Tadi saya ngomong bahasa Jawa, Pak sakit bahasa Jawa. Abdi mati rangkas Kiai. Wih, ternyata Al-Bantani sama dengan kita. Ya, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh yang hadir, Bapak RT, Bapak RW, Ketua Masjid Al-Ikhlas, dan seluruh ketua
panitia musola dan masjid Janjian yang saya hormati ketua panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan saya dibilang ngacok nih nulisnya ya, nyebutinnya, karena nggak ada bocoran siapa yang mau hadir, nggak ada catatannya saya, jadi terserah saya. Betul? Amin. Amin. Oke, pertama dan yang paling utama, kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena alhamdulillah dari pagi sampai malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, sehingga kita bisa beraktivitas melaksanakan perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Alhamdulillah kita kerjakan. Mudah-mudahan malam hari ini Maulid Nabi mudah-mudahan bukan yang terakhir. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini senantiasa selalu mengharapkan rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan pulang dari sini habis ini makan, ada makan? Insya Ada Allah. makan? Ada. Apa menunya? Wah. Ntar dulu, tanya dulu menunya. Kerang. Saya Kerang. kerang. Kerang udang. Kerang udang. Alhamdulillah tuh. Kalau makan enakan yang hangat apa yang dingin? Masih hangat ya Bu? Oh, enggak lah. Ya udah, habis salawat kita udahan ya. Pung masih hangat, setuju? Lu lapar banget lu, sudah setuju mulu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ina, para ulama. Mudah-mudahan kepada kita sekalian yang hadir insyaallah selalu mengharapkan syafaatul ujmahnya sampai di yaumil kiamah nanti. Amin. Kita bikin perjanjian dulu nih. Sampai jam berapa kira-kira? Subuh. Karena saya akan ngebahas ini. Ya. Mana temanya tuh? Bersatu dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan. Bisakah dalam perbedaan itu bersatu? Insya Allah. Kalau nggak ada ilmunya sulit. Bagaimana akhlak kita akan baik kalau nggak ada ilmunya? Sulit. Buktinya sampai sekarang banyak. Udah fikihnya nggak ngaji, tautnya nggak ngaji. Guru kita jadi imam. Setiap subuh pakai kunut nggak? Pakai kunut nggak? Gua mulai panas nih kalau begini nih. Pak, jujur, malam hari ini harusnya saya di Jeddah. Gaya banget tuh Kiai. Terserah gue yang ceramah. Saya dipaksa sama panitia. Ya, jadi visa saya ditunda. Insya Allah akhir November aja berangkat nanti. Ya. Kenapa ini harus kita lakukan? Dengan ilmu, tolabul ilmi faridoh. Orang yang menuntut ilmu wajib, tidak akan pernah tuh yang namanya perbedaan. Walaupun ada, nggak pernah nggak akur, karena setiap subuh ini guru kita nih tiap subuh tuh baca doa kunut. Betul, betul. Kalau orang yang ngaji fikih, siapapun imamnya, siapapun yang bacanya, ketika dia baca doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawalait, dia kagak ngikut, batal sholatnya. Begitu kayak lu ngaji sama gua. Udah mulai galak nih. Untung nggak pakai sarung jelosot mulu nih. Ya iya Pak, setiap makmum ngikutin imam. Mari kita bahas nih jam 1 baru kelar, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau enggak sambil makan dah semangkok. Dan nanti Kiai gimana? Lu bungkusin. Susah-susah amat. Saya kalau nggak didorong-dorong Ustadz Omon sama Ustadz Rahman, saya udahan habis di doa.
Lenakan dia tengah-tengah 4 juta. Saya tanya, yang ceramah siapa? Kiainya dari dadap semua kiai. Wih, siapa? Saya pikir bukan lokal. Ya, ini Habibnya siapa? Bukan. Al Mukarram Kiai Haji Omon Haruman. Wih, merinding saya. Ini kagak salah ente panggil. Emang panitianya curang nih, Bu? Kenapa panggil Ustadz yang nggak ada manajemennya? Betul. Loh, aneh seminggu baru pulang dari Bali. Halo. Berarti kalau Ustadz Rahman 4 juta, Ustadz Omu 3 juta, saya harus lebih gede. 1 juta gue pulangin. Setuju? Setuju. Ini ada 2 nih. Ya, kalau ada orang yang pakai tahlil biarin, nggak jadi masalah, asal dia nutut ilmu. Kalau dia nggak nutut ilmu, pasti berantem, Pak. Makanya ada yang disebut majhab, ada yang disebut manhaj. Ini saya nggak mau ceritain maulid nih. Kalau ceritain maulid tapi jam 2 mau? Sampai jam 2 mau? Lah kasihan kerangnya adem. Nyengapkan kata Ustaz Tulman tadi apa? Tukang sampah sampai sekarang sepi. Kenapa? Sampahnya dikumpulin di rumah. Bank sampah. Lah jangankan bank sampah, kucing aja sampai sekarang nungguin tulang ayam kagak dapet. Kenapa? Ayamnya semua pakainya tulang lunak. Enggak daging, enggak tulang, digares sama manusia. Betul? Betul. Kasian kucing, kata kucing, ya manusia zaman modern. Betul? Betul. Iya. Jadi kenapa, Pak? Makanya kita kudu belajar dulu. Biarin semua pun pasti ada perbedaan. Yang namanya rambut hitam, hati masing-masing berbeda. Betul? Betul. Seperti itu, biarkan. Tetapi kalau ada ilmunya, oh pakai ini, pakai kunut, mangga silahkan. Tetap siapapun yang jadi imam kunut, angkat tangan. Walaupun lo nggak amin, hargain supaya nggak jadi fitnah sama orang lain. Begitu. Betul. Mulai galak nih. Ini kagak ada kopi nih. Gue mah ceramah dari kemarin putih mulu, udah kayak dukun. Tenang. Ini kalau saya ngerokok, saya pengen kayak Ustaz Abdurrahman tuh ngerokok gitu. Makanya kita mah nih hebat, ngambil penceramahnya di keluarga besar. Kenapa keluarga besar? Ngerdel awakna geledek gitu. Ngerti kagak? Bu adanya gede-gede. Bu, saya pengen ngasih semangat ibu. Ibu bisa duduknya majuan? Bapak bisa duduknya majuan? Ayo mangga. Karena kata Rasulullah, yang namanya ulama, akramul ulama, muliakan ulama. Apa yang disampaikan ulama kerjain. Manfaatnya hari itu ada. Yuk kita buktiin. Ini hadis Nabi. Muliakan itu apa? Apa yang diperintahkan oleh ulama, oleh guru-guru kita, oleh kiai, kerjain. Manfaatnya ada. Yuk Pak, majuan duduknya. Pak, majuan. Yang di depan, belakang majuan. Maju. Ibu bisa 2 sap maju. Mudah-mudahan yang nyender. Ibu majuan. Ibu majuan. Ayo. Di depannya ada. Jadi berdua. Pegang semua. Bapak. Itu kan 1, 2, 3. Tiganya di depannya. Cepat duduk. Udah semua. Pegang bahunya teman Anda yang di depan. Pegang. Sok pegang. Ini benar kata Rasulullah, ada efeknya ada. Sudah pegang bahunya, Pak, yang di sana juga boleh, nggak jadi masalah, nggak ada kata libat songong. Ini ulama Bu, Pak. Udah, hitung 1, 2, 3, pijit. 1, 2, 3, 1, pijit.
Pak, saya mau tanya efeknya ada nggak? Enak Bu. Kira-kira berapa lama? Stop. 1 menit. Baliknya. Tong, balik tong. Pak, balik. Yang nggak balik nggak bisa bangun. Mulai 1, 2, 3 pijit. Pak, supaya makan kerangnya banyak. Ayo gerak cepet. Udah cukup. Balik. Gimana efeknya ada? Ada. Ibu ngantuk? Enggak. Tadi bis pijit-pijitan, sekarang kita ke pantun. Belum. Jalan-jalan ke pasar Cibitung. Cakep. Naiknya kereta api. Cakep. Di dalamnya ada buaya. Yang gak jadi lah. Bagaimana mau naik dalam kereta ada buayanya? Udah ya. Bu, kayaknya ibu ngantuk banget ya. Tenang Bu, tadi ada request. Nanti requestnya ada. Serawut wajah cantik yang kau sembunyikan di balik kerudung merah. Oh bingung, yang merah siapa ya? Yang merah ya? Yang nyender lah. Tenang Bu. Alhamdulillah Ustadz kita, guru kita, alhamdulillah umurnya baru 60. Ustadz Rahman 60 Ustadz ya? 60. Ustadz Omon ada 60 belum? Baru 55. Oh berarti yang paling muda saya 42 katanya. Ya Bu, sekali lagi mohon maaf ya, suaranya agak serak karena dari semalam jam 3 baru istirahat, subuh udah bangun, tadi pagi udah berangkat sampai sore pulang sebelum maghrib. Tadi baru mau istirahat udah di bel. 2 hari sebelumnya panitia, Kiai gimana nih, kenapa ada maulid Nabi supaya nggak hujan? Beres. Kenapa Bu? Makanya saya bilang nanti amplopnya 2 nih. 1 amplop ceramah, 2 amplop doa supaya hujannya digeser. Amin. Amin. Bener sih nggak bohong ini. Dia bilang, Kiai mana? Beres sudah. Bu, kalau tanpa ilmu kita nggak bisa, betul? Tanpa ilmu, saya lihat, oh hari ini siapa ya malaikatnya? Karena dari 1 sampai 7 pintu langit itu malaikatnya masing-masing ada namanya. Apal? Enggak. Apal? Enggak. Makanya jangan salah kalau seumpamanya doa kita nggak nyangkut ke hadirat Allah, nyangkutnya di atas langit. Nanti saya kasih tahu. Mau supaya rahmat Allah selalu kepada kita, agar Rasulullah memberikan syafaat kepada kita, maka marilah kita baca salawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. ala Yasin Habibillah. tawassalna Bismillah. wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah Ya lil badri ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, kenapa ada manhaj dan mazhab? Apa itu manhaj dan apa itu mazhab? Agar kita tahu orang trias. Suatu saat siapapun imamnya, suatu saat kebiasaan kita tidak kerjakan, tapi kalau kita ada ilmunya, tenang. Disebut manhaj adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah dilihat oleh sahabat. Contoh, Nabi Muhammad SAW ketika sholat maghrib
enggak make yang namanya kunut. Besok lusa pakai, kemudian sholat subuh Allahu Akbar tidak pakai doa kunut. Oh, kata sahabat, Nabi enggak pakai kunut. Pegang tuh sama satu sahabat, di manhaj Pak. Satu lagi, Rasulullah SAW ketika baca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nabi seketika melihat siapa yang baca itu. Sahabat takut. Kenapa ya Rasulullah? Saya, Masya Allah, ketika engkau membaca doa iftitah itu, maka pintu langit 1 sampai 7 terbuka lebar-lebar. Nabi kagak ngajarin, Nabi nggak pernah praktekin, Nabi nggak pernah tunjukin. Kata Nabi, teruskan. Nabi nggak pernah ngajarin. Ada nggak doa iftitahnya kayak begitu? Inna sholati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nih kalau kata bilang bidah Pak. Ya, banyak kudu ngaji kita. Kalau ngaji nggak bakalan ketemu manhaj. Oh, satu sahabat Rasul lihat, oh Rasulullah pakai kunut, pakai. Maka ada mazhab, kemudian di manhaj masing-masing manusia, masing-masing sahabat ketika itu sallu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah apa yang aku kerjakan tentang sholat, lakukan, kerjain. Para sahabat melihat, oh Nabi begini, oh Nabi begini, oh Nabi. Itu namanya manhaj. Makanya banyak orang-orang dari Yaman, orang-orang dari India, maka hampir mayoritas yang namanya India pakai mazhab Imam Hanafi. Arab Saudi pakai Imam Hambali, Indonesia pakai Imam Syafi'i. Itu disebut manhaj dan mazhabnya adalah 4 imam. Jadi kalau ada orang yang pakai kunut, nggak pakai kunut, nggak masalah. Bapak Ibu tahu yang namanya Imam Sudes? Tahu? Tahu di mana? Imam Sudes itu adalah Imam Masjidil Haram. Selama saya sering ke sana, nggak pernah Imam Sudes itu membaca yang namanya doa kunut subuh, kagak pernah. Kalau dia jadi imam. Tapi suatu saat diundang di Istiqlal, Masya Allah, doa kunutnya panjang banget. Ya, orang bingung loh, kenapa kok dia pakai di sana enggak? Tergantung, lihat orang yang banyak. Makanya orang yang punya ilmu insya Allah paham. Tetapi kalau tidak punya ilmu, tidak paham, berantem yang ada. Orang yang punya ilmu insya Allah dimanapun siapapun, kalau meninggal ada tahlil pakai tahlil, yang enggak masalah. Ya, cuman bahasa Nabi enggak seperti bahasa kita. Kata Nabi, ya sahbi, wahai sahabatku, ketika ada yang meninggal, hibur dengan kalimat-kalimat yang baik, hibur dengan makanan dan minuman yang kau punya, bawa masing-masing. Akhirnya para sahabat sering kumpul di sana. Ada yang baca sholawat, ada yang baca Quran. Makanya Wali Songo, para ulama-ulama kita yang ada di Indonesia mencakup semua situ. Ada kalimat tahlil. Apa sih bahasa yang terbaik? Yaitu bahasa yang terbaik, kalimat yang terbaik adalah Al-Quran. Makanya setiap tahlil dibacakan kalimat tauhid, dibacakan suratul Yasin. Itu perintah Nabi. Tapi Nabi tidak langsung, kutu baca ini, enggak. Ulama karena bahasa Nabi sangat sulit dikaji, sangat sulit dipahami bagi orang-orang yang awam. Paham sekarang? Paham? Begitu. Jadi siapapun yang mau ke tahlil, mau yasinan, nggak wajib masalah. Ya. Akhirnya kalau umat Islam selalu ribut, selalu yang namanya bertengkar, aduh Masya Allah. Akhirnya banyak orang-orang PA atau orang PA. Orang yang pikirannya miring, otaknya miring. Kenapa? Bu, belum lama di Bekasi ada tuh muncul ajaran baru. Kenapa? Orang yang daftar 1 juta masuk surga. Ada nggak Bu? Pernah dengar nggak? Bekasi. Ya. Apa ya? Duku Jamrut kalau nggak salah. Dekat yang namanya Patung Kodok. Saya penasaran ke sono. Yang ngajar ustazah, kok bapak-bapaknya banyak banget yang ikut. Bapak-bapaknya ada tapi di luar, ibu-ibunya lebih banyak. Saya ke sana. Oh, pantes bapak-bapaknya banyak, lah ustazahnya cakep. Pak, gua nggak nanya sama bocah.
Aneh nanya nih sama yang umur 50 tahun ke atas, kalau ngeliat cewek cakep dilihat apa enggak? Jujur betul. Saya ke sana, oh ustazanya cakep, masya Allah, sono yuk, ustazanya cakep bu, ya. Nah maka dari itu mari kita belajar. Paham ya, singkat tuh saya terangin. Makanya tadi Ustaz Rahman menerangkan, ya, yang wajib disembah mahwa, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Wal malaika, dan malaikat siapa? Malaikat yang mencatat segala perbuatan baik dan buruk kita. Karena semuanya kita ini cikal bakal ditinggal ketika mati, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua jadi mayit. Tapi ada orang, Kiai, saya mah kan udah tua. Mau ibu-ibu, mau bapak-bapak udah tua, umur 70 tahun, coba kasih lihat duit 100-an ribu yang merah, jelas apa enggak? Jelas enggak? Kalau jelas wajib ngaji. Amin. Tapi saya udah tua Kiai, rambut saya udah putih, gigi saya aja udah ompong. Gimana wajib ngaji? Ngaji harus semangat seperti anak muda. Boleh, boleh. Ya, bagi yang sudah tumbuh uban di kepala, walau sudah tua coba berjiwa. Ya, abu ibu pura-pura nggak hafal. Bagi yang sudah tidak bergigi lagi, pasang gigi palsu kembali muda lagi. Kalau mau mendengar nasihat saya, Tololet. begini ya. Ya, boleh bu, nggak jadi masalah untuk semangat. Terkadang ibu-ibu mah pantesan, bapak-bapak nggak semangat. Kenapa? Walaupun kita ini bukan zaman gen yang sekarang, zaman yang kemarin, tapi harus lebih semangat. Nyanyi boleh, boleh. Berselawat boleh. Yang penting semangat. Ya, semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ibu-ibu walaupun udah zaman dulu udah yang namanya lagu yang termotivasi. Ini mah enggak. Aku masih seperti yang dulu. Salah loh. Apa dulu begitu? Betul? Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala tuh, malaikat-malaikat saya catat siapa? Nih orangnya yang ngaji dicatat. Wa ilmi qaiman bil qisti, dan para ulama. Siapa ulama itu? Pewaris para nabi, al ulama wa rasul anbiya. Maka kita wajib belajar. Di sini banyak guru-guru, banyak kiai. Enggak usah nyari yang jauh-jauh. Ini sekarang, oh kita enggak bisa kiai. Kita harus cari yang turunan nabi. Yang gelarnya nggak perlu saya sebutkan, Habib gitu contohnya. Iya, iya. Betul. 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 Lu ngapain susah-susah nyari yang turunannya Nabi? Di Trias ada. Bapak ibu cari rumahnya depan Miftahul Jannah. Iya, iya. Kesel banget gua. Bener bu, gak usah pusing-pusing. Tapi kita Bruni kan hidungnya gak mancung, makanya gua gak mau dipanggil Habib. Hidungnya kurang. Dan alhamdulillah bu, ibu bapak terserah mau percaya mau enggak. Ketika saya ziarah ke makam Nabi yang ke-17, ke makam Nabi saya berziarah yang ke-17, alhamdulillah Allah izinkan saya bertemu dengan Rasulullah SAW. Terserah mau percaya apa enggak. Itu kata Ustaz Abdul Rahim tadi, kalau mau cari ganteng-gantengnya Nabi, alaknya Nabi, Masya Allah Pak, wanginya luar biasa. Jadi pada saat itu saya ziarah yang baru ke-17, ziarah ke makam Nabi yang ke-17, saya ingat saya itu. Akhirnya malam jam 2:30 saya tahajud di sana.
menangis Pak. Yang saya baca apa? Salawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggak tahu, tidak terhitung. Dan bahkan baju ini basah bukan karena keringat, karena air mata. Karena pada saat itu saya persis ini di depan, ini adalah makam Nabi. Saya di sini tempat tahajudnya Rasul yang ada di pagar kuning. Cuman sekarang nggak bisa karena diikuti dengan adanya raudhah. Jadi sulit sekarang, nggak bisa seperti dulu. Saya nangis Bu. Ya, saya nangis. Ketika nangis, ada orang di samping saya. Ya akhi, kaifa? Alhamdulillah khair ya Syekh. Yang nggak tahu artinya lihat di bawah ya Bu. Halo. Kita enak pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, apa bahasa Tambun? Tambun. So Jepang lu kayak ngerti aja. Ya Bu, mentang-mentang kiai, mentang-mentang ustaz dianggapnya bloon aja. Enggak. Ya, makanya tadi Ustadz Omon satu iya dulu sama-sama Bu. Tapi saya umur 30 tahun pensiun jadi karyawan. Loh, hebat banget. Kalau nggak punya ilmu saya nggak berani pensiun. Betul? Betul. Kalau nggak punya ilmu saya nggak berani. Nekat namanya. Hidupnya lagi kerek banget. Sekarang kita kan nggak kerek. Alhamdulillah. Rumah 4, mobil 3. Bentar lagi Alphard datang. Amin. Istri 1 aja. 2, lu nggak gablek aja 2. Jangan susah, banyak bohongnya. Ya. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah nanti kata Nabi. Makanya ketika itu Bu, saya menangis. Ada tegal sama orang Arab. Kenapa kamu? Nggak apa-apa, saya senang. Kok senang nangis? Iya senang aja. Kalau senang gembira, enggak, saya senang. Saya dapat ke tanah suci, saya dapat ziarah ke Rasulullah SAW. Orang itu berangkat, saya dipeluk Bu sama seseorang. Tetapi dipeluknya tidak melihat daripada wajahnya, saya melihat aja hidungnya luar biasa mancung putih, tangan kita banyak uratnya. Saya melihat persis tangannya Nabi itu, wallahu alam bisawab, itu nggak ada urat kayak kita. Kalau ibu-ibu juga kan suka pakai apa? Pidikur apa kurpidiu itu? Pidikur ya. Nabi wanginya Bu, persis wanginya itu seperti minyak kasturi yang dari Yaman, yang 10 gramnya 70 juta. Mudah-mudahan tahun depan nih pakai minyak dari Yaman. Amin.